Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah akuntansi biaya. Sebelum itu saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok saya. Yang pertama ada Indah Widya Fitri, Julia Agustina Sari, Putri Nurul Habibi, Muhammad Mangnur Azhari, dan Sherly Andriaski. Klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya memiliki pengertian sebagai sebuah pengelompokan dan elemen biaya secara sistematis dalam penggolongan tertentu, di mana sumber dari klasifikasi ini sendiri didasarkan pada sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang. Klasifikasi ini disusun dengan tujuan tertentu, misalnya untuk membuat evaluasi keuangan, pelaporan keuangan, atau lainnya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu bagaimana contoh sebuah klasifikasi biaya. Biaya dapat dikategorikan menurut A. Fungsi manajemen. 1. Biaya produksi, yaitu dikeluarkan di pabrik untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi. Kedua, biaya non-manufaktur, yaitu tidak dikeluarkan untuk mengubah bahan menjadi barang jadi. Contoh, biaya iklan, biaya pengiriman, dan sebagainya. B. Kemudahan keterlacakan. 1. Biaya langsung, yaitu biaya yang dapat dilacak secara langsung ke objek penetapan biaya tertentu, seperti produk, departemen, atau cabang tertentu. Kedua, biaya tidak langsung, yaitu biaya yang tidak dapat dilacak ke objek penetapan biaya tertentu. C. Waktu pembayaran terhadap pendapatan. 1. Biaya produk atau biaya inventory. Kedua, biaya periode, yaitu tidak dapat diinvestasi dan dibebankan terhadap pendapatan. D. Perilaku sesuai dengan aktivitas. 1. Biaya variabel, yaitu bervariasi dalam proporsi sebanding dengan perubahan aktivitas. Kedua, biaya tetap, yaitu biaya yang tetap konstan terlepas dari tingkat aktivitas. Ketiga, biaya campuran, yaitu biaya yang bervariasi secara total tetapi tidak sebanding dengan biaya perubahan. 5. Relevansi sesuai dengan aktivitas. 1. Biaya relevan, yaitu biaya yang akan berbeda di bawah tindakan alternatif. Kedua, biaya standar, yaitu biaya yang telah ditentukan berdasarkan pada beberapa dasar yang masuk akal. Ketiga, biaya peluang, yaitu manfaat hilang ketika suatu alternatif dipilih daripada yang lain. Keempat, biaya hangus, yaitu biaya histori yang tidak dapat membuat perbedaan dalam pengambilan keputusan. Kelima, biaya yang dapat dikendalikan, yaitu biaya yang dapat dipengaruhi oleh manajer. Fungsi adanya klasifikasi biaya dalam berbisnis. Yang pertama, membuat akurasi data pembiayaan. Fungsinya untuk membuat akurasi data sebuah pembiayaan menjadi jelas dan tidak samar. Yang kedua, membuat pemisahan data yang jelas. Tujuannya membuat jelas sesuai kebutuhan divisi dalam perusahaan, maka klasifikasi biaya yang jelas dan transparan tentu saja membuat perusahaan bisa mengajukan sesuai kebutuhannya. Yang ketiga, menekan kerancuan pembiayaan. Fungsinya menghindari kerancuan dan bias pada data perusahaan. Yang keempat, tidak ada biaya berulang. Tujuannya klasifikasi yang dilakukan akan menekan kemungkinan dan memudahkan keuangan perusahaan dialokasikan pada kepentingan yang tepat. Yang kelima, membawa keuntungan perusahaan dalam pengelolaannya. Divisi keuangan pastinya akan menjadi lebih mudah mengelola rangkaian data keuangan dengan adanya klasifikasi ini. Akuntansi biaya perusahaan dagang. Terdapat 4 unsur yang menjadi dasar untuk menghitung akuntansi biaya pada perusahaan dagang, yaitu yang pertama adalah kas keluar, yaitu merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan.
Yang kedua, barang masuk, berupa barang yang dibeli oleh perusahaan untuk diperdagangkan. Yang ketiga, kas masuk, adalah uang yang diperoleh dari penjualan barang dagangan oleh perusahaan. Yang keempat, barang keluar, adalah semua barang yang dijual oleh perusahaan. Sekian, hanya itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.